Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Jumpa lagi dengan channel Nisrina Media. Adik-adik tersayang, kemarin kita sudah membahas buku 1, Kelahiran Rasulullah. Nah, buku ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke buku kedua, Muhammad Teladanku, Masa Muda. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, sebelum kita mulai, jangan lupa adik-adik sholat dulu, terus doakan kedua orang tua kita. Muhammad Teladanku di buku kedua, bagian pertama. Kita bacakan ya adik-adik. Penuturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik tersayang, setelah Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, ia diminta para sahabat untuk menceritakan tentang dirinya. Inilah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tentang diri beliau. Ketika ibuku menandungku, ia melihat sinar keluar dari perutnya. Karena sinar tersebut, istana-istana di Syam bercahaya. Aku disusui di Bani Sa'ad bin Bakr ketika aku bersama saudaraku di belakang rumah sedang menggembalakan kambing. Tiba-tiba, 2 orang berpakaian putih datang kepadaku dengan membawa baskom emas yang penuh berisi salju. Adik-adik tersayang, masih ingat kan kisah pembelahan dada Rasulullah waktu masih berusia kisaran 3 tahun di buku pertama? Masih ingat ya? Kedua orang tersebut mengambilku, lalu membelah dadaku, mengeluarkan jantungku, membelahnya, mengeluarkan gumpalan hitam dari jantungku, dan membuangnya. Setelah itu, keduanya mencuci jantungku dan dadaku dengan salju yang telah dibersihkan. Salah seorang dari keduanya berkata kepada sahabat satunya, "Timbanglah dia dengan 10 orang dari umatnya." Dia menimbangku dengan 10 orang umatku. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata, timbanglah dia dengan 100 orang dari umatnya. Orang kedua itu menimbangku dengan 100 orang dari umatku. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang-orang pertama berkata lagi, timbanglah dia dengan 1000 dari umatnya. Orang kedua menimbangku dengan 1000 orang dari umatku. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata, biarkan dia. Demi Allah, seandainya engkau menimbangnya dengan seluruh umatnya, dia lebih berat daripada mereka. Masya Allah. Ini adalah gambaran ketika Rasulullah didekati oleh 2 orang yang berbaju putih di cerita pertama kemarin ya adik-adik ya, di buku pertama. Ini adalah ilustrasi ketika mereka sedang mengembala. Tujuan pembelahan dada. Tujuan peristiwa ini adalah mempersiapkan diri untuk mendapatkan pemeliharaan dan wahyu agar manusia lebih mudah mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membenarkan risalahnya. Yuk kita lanjut di halaman berikutnya adik-adik. Percakapan dengan Aminah. Karena kejadian itu, Halimah kembali ke Mekah dan menyerahkan Muhammad kepada ibunya. Aminah menerima kedatangan mereka dengan rasa heran. Mengapa engkau mengantarkan kepadaku, wahai ibu susuan, padahal sebelumnya engkau meminta, ia tinggal denganmu. Ini ketika kejadian pembelahan dada terjadi kepada Muhammad kecil, ya adik-adik ya. Terus Halimah merasa khawatir, akhirnya sempat mendatangi Ibu Aminah untuk mengembalikan Muhammad, seperti itu. Ya, jawab Halimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membesarkan Muhammad. Aku sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugasku. Aku merasa takut karena banyak kejadian terjadi kepadanya.
Jadi aku kembalikan kepadamu seperti yang engkau inginkan. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Aminah. Berkatalah dengan benar kepadaku. Halimah terdiam sejenak, lalu bercerita dengan rasa berat. Ada 2 orang berbaju putih membawanya ke puncak bukit. Mereka membelah dan mengeluarkan sesuatu dari dalam dadanya. Setelah berkata demikian, Halimah mengangkat wajahnya memandang Aminah. Tetapi ia terkejut melihat wajah Aminah demikian tenang. Apakah engkau takut? Setanlah yang mengganggunya, tanya Aminah. Halimah mengangguk. Itulah sebenarnya yang membuatku khawatir sehingga cepat-cepat mengembalikannya kepadamu. Aminah menarik nafas. Demi Allah, katanya. Setan tidak akan mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam jiwa Muhammad. Sesungguhnya anakku akan menjadi orang besar pada kemudian hari. Ketika aku mengandungnya, aku melihat sinar keluar dari perutku. Dengan sinar tersebut, aku bisa melihat istana-istana Busra di Syam menjadi terang benderang. Itu penjelasannya Bunda Aminah kepada Halimah. Demi Allah, aku belum pernah melihat orang yang mengandung lebih ringan dan lebih mudah seperti yang kurasakan. Ketika aku melahirkannya, dia meletakkan tangannya di tanah dan kepalanya menghadap ke langit. Halimah mendengar semua itu dengan takjub. Aminah menyentuh tangan Halimah dan berkata lembut, biarkan dia bersamamu dan pulanglah dengan tenang. Adik-adik tersayang, Muhammad kecil pun kembali dibawa pulang. Namun lagi-lagi terjadi sebuah peristiwa yang akhirnya membuat Halimah benar-benar mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Oh, peristiwa apa ya itu, adik-adik tersayang? Penasaran kan? Yuk kita lanjutkan ya. Ntar kita bacakan dulu ini. Ini ada apa ini? Burung putih. Dalam kitab Sunan Ad-Darimi dan kitab Imam Ahmad disebutkan, malaikat yang mendatangi Muhammad pertama-tama bukan berbentuk manusia, melainkan menyerupai 2 burung putih yang menyambar dan membawa lari beliau. Kita lanjut ya di halaman berikutnya. Orang-orang Habasyah. Kak, tunggu, seru Muhammad sambil berlari menuruni bukit. Saat itu, usia Muhammad sudah 5 tahun. Ia sedang berlari mengejar saudara-saudaranya, yaitu anak-anak Halimah. Mereka sedang menggembala kambing. Ayo Muhammad, kejar kami kalau kamu bisa, ujar Syaimah, anak perempuan sulung Halimah sambil tertawa. Anak-anak itu terus bermain. Diam-diam ada beberapa orang Nasrani dari Habasyah sedang memperhatikan mereka. Lihat Kak, itu ibu datang, seru Muhammad. Anak-anak menoleh. Mereka terpekik melihat Halimah datang menjemput. Namun wajah Halimah tampak khawatir. Dia mencurigai beberapa bayangan yang sedang mengintai sambil bisik-bisik dari kejauhan. Hatinya makin berdebar ketika orang-orang Habasyah itu datang mendekat. Tanpa memedulikannya dirinya, mereka langsung mendekati Muhammad. Paman mau apa? Tanya Muhammad. Berbaliklah nak, kami ingin melihat punggungmu. Perintah salah seorang. Muhammad membalikkan badan, lalu orang-orang Habasyah itu saling pandang dengan wajah terkejut. Tanpa berkata-kata lagi, mereka berbalik ke tempat semula dan kembali berbisik-bisik. Kalian bermainlah lagi, ibu akan mencari tahu apa yang mereka bicarakan, kata Halimah kepada Muhammad dan saudara-saudaranya. Diam-diam, Halimah mendekati tempat orang-orang Habasyah itu berada dan terkejut mendengar apa yang mereka katakan. Kita harus merampas anak ini dan membawanya kepada raja di negeri kita. Kita telah mengetahui seluk-beluk tentang dia. Ada tanda di punggungnya
yang meramalkan anak ini kelak menjadi orang yang besar. Diam-diam Halimah menjauh. Aku harus melarikan Muhammad dari mereka. Sekarang juga. Adik-adik tersayang, berhasilkah Halimah menyelamatkan Muhammad? Nah, tanda-tanda Rasul terakhir pada kitab Injil, apa ya? Orang-orang Nasrani Habasyah itu tahu bahwa seorang Rasul terakhir akan dibangkitkan dan mereka diperintahkan mengikutinya seperti yang tertera di dalam Injil di bagian Kitab Ulangan 18 ayat 15 sampai 22 bahwa seorang nabi di antara kamu dari antara segala saudaramu dan yang seperti aku ini yaitu akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu bagi kamu, maka dia haruslah kamu dengar. Lanjut, halaman berikutnya ya. Muhammad menghilang. Halimah cepat-cepat mengajak Muhammad pergi. Tetapi dari kejauhan, orang-orang Habasyah itu terlihat bergegas mengikuti mereka. Untunglah Halimah mengenal daerah itu dengan baik, sehingga dia bisa melepaskan diri dari kejaran orang-orang Habasyah, walaupun dengan susah payah. Tidak lama kemudian Halimah menyiapkan Muhammad untuk segera kembali ke Mekah. Sedih sekali Muhammad harus berpisah dengan saudara-saudaranya, Syaimah, Unaisa, dan Abdullah. Muhammad, jangan lupakan kami ya, pinta Syaimah dengan mata berkaca-kaca. Muhammad mengangguk sambil memeluk mereka satu persatu. Kemudian berangkatlah Muhammad meninggalkan dusun Bani Sa'ad. Dengan semua kenangan indah yang tidak akan pernah hilang dari benak seumur hidupnya. Halimah mengelus kepala Muhammad penuh sayang. Bergembiralah Muhammad, engkau akan berjumpa dengan ibu dan kakekmu. Mekah pada malam hari sangat ramai ketika mereka tiba. Saat melalui kerumunan orang itulah Muhammad terpisah dan menghilang. Halimah kebingungan. Dia takut orang-orang Habasyah itu diam-diam masih mengikuti mereka dan mengambil kesempatan untuk menculik Muhammad. Sambil menangis, Halimah mendatangi Abdul Muthalib. Sungguh pada malam ini aku datang dengan Muhammad. Tapi ketika aku melewati Mekah atas, dia menghilang dariku. Demi Allah, aku tidak tahu di mana dia berada. Setelah memerintahkan orang untuk mencari, Abdul Muthalib berdiri di samping Ka'bah, lalu berdoa kepada Allah agar dia mengembalikan Muhammad kepadanya. Adik-adik tersayang, dapatkah Muhammad ditemukan kembali? Gembala kambing. Mulai dari hidupnya di dusun Bani Sa'ad sampai masa kecilnya di Mekah, hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilalui sebagai seorang gembala. Ibnu Ishaq berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada satu nabi pun melainkan ia pernah menggembala kambing. Ditanyakan kepada beliau, termasuk engkau, wahai Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, termasuk aku. Jadi Rasulullah pada masa kecilnya pernah menggembala kambing bersama saudaranya, saudara angkatnya, anak-anaknya Halimah ya adik-adik ya. Yuk kita lanjut. Bertemu kakek dan bunda. Adik-adik tersayang, tidak lama kemudian datanglah seorang wanita bernama Waraqah bin Naufal dengan seorang temannya dari Quraisy. Keduanya menyerahkan Muhammad kepada Abdul Muthalib. Ini anakmu, kami menemukannya di Mekah atas. Alangkah lega dan gembiranya Abdul Muthalib. Cucuku, katanya sambil mendekap Muhammad. Abdul Muthalib memerhatikan cucunya dengan wajah berseri-seri. Apakah kamu mau kakek ajak menunggangi unta yang hebat? Mau, tetapi mana untanya, kek? Sambil tertawa, orang tua itu mengangkat Muhammad dan mendudukannya di atas bahu. Kau kini telah menduduki untanya, nak. Hahaha. Wah, unta hebatnya kok sudah tua ya, kek? Biar tua,
Tapi ini unta yang hebat, cucuku. Lihat, unta ini mampu mengajakmu bertawaf mengelilingi Ka'bah. Lucu ya. Adik-adik tersayang, pernah nggak naik unta kayak Rasulullah kecil waktu masih mudanya? Oke, lanjut ya. Abdul Muthalib membawa Muhammad bertawaf di Ka'bah. Setelah itu, dia memintakan perlindungan Tuhan untuk cucunya itu dan mendoakannya. Mari kita menemui ibumu sekarang, ajak Abdul Muthalib. Alangkah senangnya anak dan ibu itu ketika mereka saling bertemu. Walaupun demikian, tersisip kesedihan di hati Muhammad ketika dia melepas Halimah Asy-Sya'diyah. Ibu susu yang selama ini telah merawatnya dengan limpahan kasih sayang yang demikian besar. Selamat tinggal Muhammad, jadilah orang besar seperti yang pernah dikatakan ibumu, kata Halimah sambil beranjak pergi. Sampai dewasa, Muhammad tidak pernah memutuskan tali silaturahim dengan ibu susunya itu. Warokoh bin Naufal. Tadi kan Muhammad kecil ditemukan oleh Warokoh bin Naufal ya adik-adik ya, di Mekah atas. Siapakah Warokoh? Nah, Warokoh bin Naufal adalah seorang paman Bunda Khadijah yang kelak menjadi istri Muhammad. Warokoh tidak menyukai berhala. Dia tetap mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, menjadi hamba Allah yang setia. Ia tidak meminum minuman keras dan tidak berjudi. Ia bermurah hati terhadap orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongannya. Ini ilustrasinya ya, Warokoh adalah seorang yang dermawan ya adik-adik ya. Kelak nanti Warokoh akan didatangi oleh Bunda Khadijah ketika Rasulullah menggigil dan ketakutan saat pulang dari Gua Hiro. Yuk lanjut ya, di bawah asuhan kakek. Adik-adik, sejak itu Abdul Muthalib bertindak sebagai pengasuh cucunya itu. Dia memelihara Muhammad dengan sungguh-sungguh dan mencurahkan segala kasih sayangnya. Abdul Muthalib adalah pemimpin seluruh Quraisy dan seluruh Mekah. Untuk dia diletakkan hamparan khusus tempatnya duduk di bawah naungan Ka'bah. Anak-anak beliau, paman-paman Muhammad, tidak berani duduk di tempat itu. Mereka duduk di sekeliling hamparan itu sebagai penghormatan kepada ayah mereka. Nah, suatu saat Muhammad kecil montok itu duduk di atas hamparan agar tidak duduk di atas hamparan tersebut. Serentak paman-paman beliau langsung memegang dan menahan Muhammad agar tidak duduk di atas hamparan. Namun Abdul Muthalib datang dan melihat kejadian tersebut. Biarkan anakku itu, katanya. Demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung. Kemudian Abdul Muthalib duduk di atas hamparan tersebut sambil memangku Muhammad. Dielus-elusnya punggung Muhammad, penuh kasih sayang. Abdul Muthalib bergembira dengan apapun yang dilakukan cucunya itu. Lebih-lebih lagi, kecintaan kakek kepada cucunya itu tumbuh ketika Aminah kemudian berniat membawa Muhammad ke Yatsrib untuk diperkenalkan kepada saudara-saudara ibunya dari keluarga Najjar. Perjalanan ini juga bertujuan menengok makamnya Abdullah, ayahnya Muhammad. Sudah lama Aminah memendam keinginan untuk menengok makam suaminya tercinta itu. Kini dia akan berangkat ditemani putranya seorang. Adik-adik tersayang, bagaimana kisah perjalanan mereka ke Yatsrib yang jauh itu? Halimah Asy-Sya'diyah. Halimah Asy-Sya'diyah dijuluki Asy-Sya'diyah karena dia berasal dari keluarga Bani Sa'ad. Kasih sayang Muhammad terhadap ibu susunya itu tak pernah putus. Pernah suatu kali setelah pernikahan Muhammad dengan Khadijah, Halimah Asy-Sya'diyah datang berkunjung. Saat itu musim paceklik,
sehingga kehidupan di dusun menjadi susah. Muhammad menerima beliau dengan baik sekali. Saat Halimah pulang, dia dibekali dengan harta Khadijah berupa unta yang dimuati air dan 40 ekor kambing. Setiap kali Halimah datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membentangkan pakaiannya yang paling berharga untuk alas duduk Bunda Halimah. Masya Allah, seperti itu ya. Yuk adik-adik kita lanjut ke halaman berikutnya. Ada apa ini ya? Gambar ilustrasinya kok sepertinya sedih ya adik-adik ya. Aminah wafat. Dalam perjalanan itu, Aminah membawa Ummu Aiman, budak perempuan peninggalan Abdullah. Sesampainya di Yasrib, mereka disambut oleh saudara-saudara Aminah. Kemudian kepada Muhammad diperlihatkan rumah tempat ayahnya meninggal dulu, serta tempat ia dikuburkan. Itu adalah saat pertama Muhammad benar-benar merasa dirinya sebagai anak yatim. Apalagi dia mendengar ibunya bercerita panjang lebar tentang sang ayah tercinta yang setelah beberapa waktu tinggal bersama-sama, kemudian meninggal dunia di tengah-tengah pamannya dari pihak ibu. Nah, adik-adik tersayang, sesudah hijrah, pernah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada sahabat-sahabatnya kisah perjalanan masa kecil beliau ke Yasrib yang saat itu telah berubah nama menjadi Madinah. Beliau amat terkenang dengan perjalanan bersama bundanya itu. Kisah perjalanan yang penuh cinta pada Madinah. Kisah yang penuh duka pada orang yang ditinggalkan keluarganya. Sesudah cukup sebulan tinggal di Madinah, mereka pun bersiap pulang. Mereka berjalan dengan menggunakan 2 ekor unta yang mereka bawa dari Mekah. Akan tetapi di tengah perjalanan, di sebuah tempat bernama Abu'wah, Bunda Aminah menderita sakit. Hingga kemudian meninggal di tempat itu. Ibu, ibu, panggil Muhammad kepada ibunya yang kini membujur kaku. Dalam pelukan Ummu Aiman dengan air mata meleleh, Muhammad menyaksikan tubuh ibunya dikuburkan di tempat itu. Begitulah adik-adik tersayang, pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi anak yatim piatu. Lalu, siapakah yang kemudian mengasuh beliau? Makanya adik-adik tersayang, kalau habis sholat, jangan lupa doakan kedua orang tuamu ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Adik-adik tersayang menjadi anak-anak yang solih dan solihah, menjadi kebanggaan orang tuanya ya. Jangan sampai orang tua kita menjadi sedih gara-gara perbuatan kita ya adik-adik tersayang. Oke, ini ada Abwa. Di mana sih Abwa itu ya? Abwa adalah nama sebuah dusun yang terletak di antara Madinah dengan Zufah. Jaraknya 23 mil atau 37 km dari Mekah. Nih ya. Nanti kalau ada rezeki, ketika perjalanan umroh, kira-kira bisa nggak ya berkunjung ke Abuwa gini? Tuh, karena jaraknya jauh juga nih adik-adik ternyata. 37 km. Tuh ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Abdul Muthalib wafat. Muhammad dibawa pulang oleh Ummu Aiman. Dia pulang sambil menangis dengan hati yang pilu. Karena kini dia sebatang kara.
Muhammad makin merasa kehilangan. Dia menjalani takdir sebagai seorang anak yatim piatu. Terasa olehnya hidup yang makin sunyi dan makin sedih. Baru beberapa hari yang lalu, dia mendengar dari ibundanya keluhan duka kehilangan ayahanda semasa dia dalam kandungan. Kini dia melihat sendiri di hadapannya. Ibunya pergi untuk tidak kembali, seperti ayahnya dulu. Tubuh Muhammad yang masih kecil itu kini memikul beban hidup. Memikul beban hidup yang berat, yaitu sebagai yatim piatu. Ketika tiba di Mekah, Abdul Muthalib menyambut kedatangan cucunya itu dengan rasa iba yang dalam. Kecintaan Abdul Muthalib pun semakin bertambah kepada Muhammad. Rasa duka Muhammad mungkin agak ringan jika kakeknya Abdul Muthalib dapat hidup lebih lama lagi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan jalan yang lain. Pada usia 80 tahun, sang kakek pun meninggal dunia. Saat itu Muhammad berusia 8 tahun. Dia mengiringi jenazah kakeknya ke kubur sambil menangis. Adik-adik tersayang, kenangan sedih sebagai anak yatim piatu membekas begitu dalam pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam Al-Quran pun disebutkan ketika Allah mengingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan nikmat yang dianugerahkan kepada beliau di tengah kesedihan. Bukankah engkau dalam keadaan yatim piatu, lalu ditiadakannya orang yang akan melindungimu dan menemukan kau saat kau kehilangan pedoman. Lalu ditunjukkannya jalan itu. Quran Surat Ad-Duha Surat ke-93 ayat 6-7. Keluarga Umayyah. Kematian Abdul Muthalib merupakan pukulan berat bagi keluarga Hashim. Tidak ada anak-anak Abdul Muthalib yang memiliki keteguhan hati, kewibawaan, pandangan tajam, terhormat, dan berpengaruh di kalangan Arab seperti dirinya. Keluarga Umayyah lalu tampil ke depan mengambil tampuk pimpinan yang memang sejak dulu mereka inginkan, tanpa menghiraukan ancaman yang datang dari keluarga Hashim. Kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Diasuh Abu Thalib. Sebelum wafat, Abdul Muthalib menunjukkan salah seorang anaknya untuk mengasuh Muhammad. Dia tidak menunjuk Abbas yang kaya, tapi agak kikir. Dia juga tidak menunjuk Haris, putranya tertua, karena Haris adalah orang yang tidak mampu. Abdul Muthalib menunjuk Abu Thalib untuk mengasuh Muhammad karena sekalipun miskin, Abu Thalib mempunyai perasaan paling halus dan paling terhormat di kalangan Quraisy. Adik-adik tersayang, Abu Thalib juga amat menyayangi kemenakannya itu. Budi pekerti Muhammad yang luhur, cerdas, suka berbakti, dan baik hati sangat menyenangkan Abu Thalib. Dia bahkan lebih mendahulukan kepentingan Muhammad dibandingkan anak-anaknya sendiri. Begitupun sebaliknya, Muhammad amat mencintai pamannya. Dia tahu pamannya memiliki banyak anak kecil dan hidup dalam kemiskinan. Namun demikian pamannya tidak pernah berutang kepada orang lain. Abu Thalib lebih suka bekerja keras, memeras keringat untuk mengganjal perut keluarganya. Karena itulah tanpa ragu Muhammad ikut bekerja seperti anak-anak Abu Thalib yang lain. Dia ikut membantu pekerjaan keluarga, mengembalakan kambing, dan mencari rumput. Abu Thalib merasa bahwa Muhammad kelak menjadi orang yang sangat bersih hatinya dan dijauhkan dari dosa. Dia yakin jika mengajak Muhammad berdoa, Tuhan akan mengabulkan permohonannya, seperti yang dilakukan ketika orang-orang Quraisy berseru, "Wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan." Maka dari itu, Abu Thalib keluar bersama Muhammad. Dia menempelkan punggung Muhammad ke dinding Ka'bah dan berdoa,
Kemudian mendung pun datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga tanah di lembah-lembah dan ladang menjadi subur. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang anak Abu Thalib yang diasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau menikah dengan Khadijah, Ali bin Abi Thalib kelak menjadi salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang utama. Ali bin Abi Thalib juga menjadi menantu beliau dengan menikahi Fatimah, putri beliau. Adik-adik tersayang, cukup demikian dulu ya kisah dari bagian pertama di buku kedua. Kita lanjutkan esok hari lagi. Jangan lupa bagikan video ini jika menurutmu ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.